Sejarah itu ada padaku dan masih belum aku berikan kepada Bilar, dikarenakan janjiku kepada almarhum kakak untuk menyelesaikan menulis kisah ini. Tulis Umar bin Khattab. Cintaku tetap utuh kepadamu. Lirik lagu ciptaan Bilar. Tegarnya batu karang di lautan tak setegar dirimu untuk berjuang hidup bersamaku. Cinta Sejati 24 Bilar, bagian ke-24, karangan Umar bin Khattab. Tegarnya batu karang di lautan tak setegar dirimu. Berjuang untuk hidup bersamaku. Kuatnya badai di padang yang tandus, tak sekuat dirimu. Menjalani derita hidupmu, manisnya madu tak semanis senyummu. Hadir di mimpiku, menjadikan semangat hidupku. Indahnya langit tak seindah tawamu, menenangkan aku di saat ku bersama dirimu. Sahabatku, telah habis masa indah bersamamu. Di sepanjang perjalanan itu tak bisa ku ulang kembalikan semua yang pernah ku lukis bersamamu. Waktu itu kini telah berganti, tinggalkan semua yang pernah terjadi. Tulisan ini kan menjadi saksi kisah kita. Sampai berjumpa lagi sahabatku. Tegarnya batu karang di lautan tak setegar dirimu. Berjuang untuk hidup bersamaku. Kuatnya badai di padang yang tandus tak sekuat dirimu. Menjalani derita hidupmu, manisnya madu tak semanis senyummu. Hadir di mimpiku, menjadikan semangat hidupku. Indahnya langit tak seindah tawamu, menenangkan aku di saat ku bersama dirimu, kakak. Sebuah syair dan lirik lagu indah yang ditulis Bilar dalam buku catatan hariannya selagi menunggu keberangkatan kakak di siang itu, menjadi catatan terakhir dalam kisah perjalanan cinta sejati 24 Bilar yang bisa menjadi bukti sejarah yang otentik atas indahnya perjalanan hidup Bilar. Dan setelah itu yang ada hanya kisah dari mulut ke mulut, dan itu melalui proses yang sangat panjang. Bertanya kiri dan kanan, menemui orang demi orang, dan reka adegan yang masih bisa dilacak sampai saat ini. Tetapi jangan khawatir, karena semangatku melebihi kalian semua dalam hal ini. Dan aku telah berjalan lebih dari 1 tahun untuk mengumpulkan kisah indah Bilar ini. Semua hanya demi kalian yang selalu aku banggakan. Tulis Umar bin Khattab. Mungkin sebagian dari kalian banyak mengetahui kisah Bilar saat sekarang ini saja, bukan? Tetapi proses yang mematangkan Bilar itu, aku yakin sangat sedikit dari kalian yang mengetahuinya. Mudah-mudahan dengan novel ini kalian bisa melihat, merasakan, membayangkan semua yang pernah dialami Bilar dalam perjalanan panjang seorang manusia sampai titik di mana dia berada di puncak dan bersinar dengan terang benderang. Itulah Bilar sekarang. Bilar pernah menuliskan sebuah catatan, aku takut berada di atas, karena setelah di atas akan hanya ada jalan yang menurun. Sebuah kata-kata hebat dari seorang muda belia yang menggambarkan bahwa dia sebenarnya lebih menikmati proses ketimbang hasil. Itulah hebatnya Bilar. Semua lika-liku dan kenangan itu akan menjadi sebuah lecutan tajam yang merobek luka yang sangat dalam bara api kehidupan. Bilar muda berpisah dengan sahabatnya tepat pukul 13.06 siang itu. Terik masih merongrong jatuh di atas kepala. Hanya senyum yang masih teringat jelas dalam pandangan mata Bilar saat melepas kepergian kakak di Bandara Soekarno-Hatta saat itu. Kakak berlalu dari pandangan. Bilar dan Benny Agensi beranjak pergi dari bandara itu dengan perasaan yang rumit untuk diceritakan.
namun hidup terus berjalan dan langkah kaki akan terus dihentakkan. Memudar, yakinlah cintaku tetap utuh kepadamu. 7 Ramadan 2014, kesendirian telah menemani Bilar di Puri Mandiri Pulit Mas Penjaringan Jakarta Barat saat itu. Rasanya perasaan terasa mati, yang ada hanya badan yang masih hidup. Mulai dari tidur, sahur, puasa, berbuka, tarawih, berjalan dan semua yang dilalui hanya tinggal badan seorang diri. Biasanya ada kakak yang menemani, tetapi telah 3 hari berlalu belum ada kabar dari dirinya. Tentang bagaimana kondisinya saat itu, Bilar gundah dan terasa sepi hari-hari yang dilaluinya. Bahkan sesekali dia bermimpi dengan bunda, kakak, dinda, dan orang-orang yang pernah bersamanya di kehidupan masa lalunya. Job training masih 2 hari lagi dan mungkin saat-saat bekerja nantinya dapat mengurai sedikit beban pemikiran yang ada dalam benak Bilar. Tetapi hari yang 2 hari lagi itu serasa bertahun baginya, dan itu sangatlah berat untuk dilalui. Beni agensi pun telah kembali ke Medan 1 hari setelah kepergian kakak saat itu, dan benar-benar tidak ada satu orang pun kawan untuk diajak bercerita, dan itu sungguh membuat Bilar kehilangan. Ada sesekali kawan mengobrol di masjid tempat Bilar tarawih, tetapi itu hanya sekedar sapa dan salam diiringi dengan senyuman. Sindrom disosial pun mulai Bilar rasakan, bahkan hampir skizofrenia Bilar rasakan. Bilar mulai menghayal sesuatu yang tidak ada namun dia merasakan ada, berbicara sendiri dan bahkan hampir menangis tanpa tahu alasannya. Tetapi jangan berpikir buruk dulu kepada Bilar. Biasanya orang-orang yang mendapatkan gejala skizofrenia ini biasanya otaknya memiliki kapasitas 3 kali daripada otak manusia biasa, dan IQ-nya pun cenderung tinggi. Dan itu menandakan sebenarnya dia adalah orang jenius, bahkan bisa dikatakan sangat, tergantung cara orang tersebut mengendalikannya. Bilar termasuk siswa jenius di sekolahnya, bahkan julukannya adalah lazy boy but genius. Berputar bila nanti rambutku memutih, mataku memudar. Kisah selama 2 hari yang berat itu ternyata kuat untuk Bilar lalui, dan datanglah hari di mana Bilar akan masuk kerja di lokasi syuting FTV di Home Production yang dikenal menghasilkan film-film terkenal yang selalu dinanti oleh para penontonnya itu di layar kaca. Dengan berbekal uang saku yang masih tersisa pemberian Beni agensi, Bilar mulai masuk kerja di pagi hari di Ramadan ketika itu dengan naik angkot yang banyak lalu lalang di sekitar kosan di Puri Mandiri itu. Lagu Kejora saat itu sedang membahana di mana-mana, jadi Bilar kembali mendengar lagu dari suara penyanyi aslinya ketika berada dalam angkot menuju lokasi syuting di pagi itu. Rata-rata supir angkot adalah pencinta lagu dangdut, dan apapun lagu dangdut yang terbaru sudah barang pasti akan terdengar dan akan diputar di angkot-angkot ibu kota Jakarta saat itu. Bilar merasakan seolah-olah kata-kata Kejora telah mendarah daging dalam kisah perjalanan hidupnya saat itu, dan Bilar telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk berhasil dan suatu saat bisa bersanding dengan orang-orang hebat lainnya. Itulah niat di dalam hatinya. Hanya beberapa menit saja di atas angkot, Bilar telah sampai di lokasi syuting FTV saat itu, dan hatinya terasa senang. Dengan semangat yang overload, pakaian rapi, wangi, dan juga rambut disisir ke samping membuat Bilar sedikit percaya diri melalui orang-orang yang sepertinya pernah dia lihat di layar kaca selagi di kampung halaman dulu. Bilar terus berjalan melalui beberapa kameramen yang sedang sibuk mengotak-atik kameranya di pagi itu, terus berjalan dan menuju sebuah ruangan tempat kemarin Bilar tes casting FTV itu. Sambil berdiri menunggu beberapa saat saja, dari kejauhan namanya dipanggil oleh orang yang berpakaian santai dengan celananya hanya sebatas lutut. Sambil bersorak dia memanggil, "Rizky, sini gabung!" Sorak orang itu sambil menunjuk arah mereka. "Siap bang," sambil sedikit bergegas ke arah orang itu. Ternyata orang itu adalah orang yang kemarin mengetes Bilar dalam tes casting minggu lalu. Dan dia ternyata juga seorang produser FTV di Home Production itu. Bilar diperkenalkan dengan sesama kru saat itu. 1 hari berlalu di lokasi syuting, dan pekerjaan Bilar saat itu hanya belajar dan melihat-lihat bagaimana produksi sebuah film di layar kaca.
Seringkali disuruh-suruh itu sudah hal biasa bagi pemain baru, tetapi Bilar menjalaninya dengan hati senang karena Bilar tahu semua butuh proses, dan awal karirnya saat itu menjadi asisten bagian production, bukan casting. Dan itulah awal karir Bilar muda saat itu. Saksikan Cinta Sejati 24 Bilar bagian ke-25 pada video selanjutnya. Salam manis, terima kasih.